Ya, kita akan berbicara kepada kenapa sih doa kita nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berjanji dalam firman-Nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'udhumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Walan yadika Rasulullah jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al rajai ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, telah kita buka panjang kita dengan basmalah, hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hakul yakin doa kita, munajat kita, permohonan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan untuk menuju ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pengajian kita, yaitu pengajian kita tentang ibad karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu halaman 75 baris ketiga, ya, wasadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa uluhu fiddan amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalis annakum idda'aitum khaufan nar. Ya, kita akan berbicara kepada kenapa sih doa kita nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berjanji dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Kalau begitu Allah
menyalahi akan janjinya, tidak. Allah akan selalu menepati daripada sesuatu yang merupakan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an adalah dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an benar. Al-Qur'an itu hak kebenarannya. Tidak ada sesuatu yang harus kita ragukan kebenaran dalam Al-Qur'an. Al-Quran merupakan mu'jizatul kubra yang Allah berikan kepada kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan kalam ilahi yang insya Allah akan terus dalam keadaan benar hingga datangnya hari kiamat. Jadi ketika Syekh Ibrahim bin Adham berjalan di pasar, ada beberapa masyarakat yang mengenal kepada beliau. Akhirnya beliau bertanya kepada beliau, Syekh Ibrahim bin Adham, "Ya Syekh, kenapa sih Allah menyatakan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum? Ketika kalian berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya." Tapi sudah berapa zaman dahri, sudah begitu lama aku berdoa kepada Allah, tapi kenapa kok Allah tidak mengabulkan doa kita? Berarti Quran itu salah, tidak? Diterangkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, ada 10 masalah yang akan mencegah atau yang akan mencegah terjadinya daripada terkabulnya akan doa kita. Sekarang kita masuk kepada hal yang keenam. Ya, yang keenam, annakum idda'aitum khafa minan nar. Kamu mengakui, kamu beriktikad bahwa kita takut kepada neraka. Siapapun akan takut kepada neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita nanti yaumil kiamah, terhindar daripada api neraka. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan diri aku, ya waki itu artinya aku hindarkan, nah itu kepada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Idda'tum khafan nar. Kamu beriktikad, kamu mengakui kamu takut kepada yang api neraka. Walam tantahu 'anil dzunub, tapi kamu enggak melepaskan dosa. Tapi kamu tidak menjauhi daripada dosa. Jadi sementara lisan kita mengakui kita ini takut kepada neraka, tapi segala keingkaran yang mengakibatkan dosa kepada Allah, kamu tidak menjauhkannya. Justru kamu mendekatkan diri kamu kepada hal yang dilarang oleh Allah, yang menimbulkan ketika seseorang hamba melakukan yang namanya sebuah kelapa, melakukan hal Allah, berarti namanya dosa. Ini harus kita bermuhasabah. Kita lihat diri kita. Kita benci sama neraka, tapi perbuatan kita menuju kepada neraka. Hal tersebut akhirnya menyebabkan doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus melihat diri kita, kenapa doa kita sementara ini kok tidak dikabulkan? Padahal kita setiap malam kita berdoa. Dalam waktu sehari semalam kita doa 5 kali. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi kok dalam waktu zaman dahli, waktu yang begitu sangat panjang, kok nggak dikabulkan? Allah ini mendengar nggak sih? Allah ini adil nggak sih? Ya, kita sampai bersuudzon kepada Allah, na'udzubillah. Kenapa doa kita dikabulkan? Diajarkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, salah satunya kita benci sama neraka, tapi segala sesuatu yang dilarang Allah kita justru mendekatinya. Ya. Ail muqi'ati finnar, sesuatu yang mengakibatkan kepada api neraka. Jadi kita melihat, kita introspeksi, ya, apabila banyaknya satu keingkaran dari segala sesuatu yang memang larang Allah kita kerjakan, beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan Allah memberikan sesuatu yang sifatnya rahman rahim kepada kita, umatnya baginda Rasul Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam firman-Nya, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Mereka yang berbuat kesalahan, aw yadhlim nafsahu, atau zalim kepada dirinya. Kita dikasih kesehatan, tapi kita tidak menggunakan kesehatan untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita diberikan harta, tapi harta tersebut tidak dijalankan untuk nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu, tapi ilmu tidak diajarkan kepada yang lainnya. Justru diajarkan kepada hal yang sifatnya menyesatkan orang lain. Berarti segala sesuatu yang merupakan anugerah dari Allah, kita zalim. Apa sih zalim? Zalim itu meletakkan bukan pada tempatnya. Tangan seharusnya membantu orang lain, justru tangan itu digunakan untuk memukul orang lain. Namanya zalim. Ya. Mata yang seharusnya memandang kepada hal yang sangat baik, melihat Al-Quran, melihat daripada pelajaran yang diajarkan sebuah kebenaran, ilmu fikih, ilmu hadis, atau melihat daripada guru-guru kalian. Ya, memandang guru itu merupakan ibadah. Ya, jadi kalian kalau kepada guru, jangankan istilahnya berkata yang bagus, memandang saja sudah mendapatkan nilai ibadah. Apalagi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang ramah, yang sopan, yang penuh adab kepada guru kita, sudah barang tentu nilainya lebih daripada kita hanya memandang. Ya. Jadi kita kata Allah, wa may ya'mal su'an, mereka yang bersuatu kesalahan, datangnya waktu azan, salat memanggil, tapi lengah dalam masalah hal yang sifatnya kemaksiatan. Kalian semua biasanya dicandukan oleh yang namanya ML, ya, Mobile Legend. Adanya azan, nantilah masih panjang, atau zalim. Kalau itu yang dilakukan oleh kita sebagai umat manusia, tsumma yastaghfirillah, beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima. Ketika kita mengakui kita banyak salah, ya Allah, aku salah ya Allah, astagfirullahaladzim, beristighfarlah kita kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan, yajidillaha ghafurur rahima, kamu akan menemukan bahwa Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi beristighfarlah lisan kita untuk mohon ampun atas segala keteledoran, atas segala kealfaan, atas segala keingkaran yang kita zalim atas diri kita sendiri. Dikasih kesehatan tidak kita bersujud kepada Allah. Jadi diterangkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, kamu mengakui bahwa kita takut kepada yang namanya neraka, tapi justru larangannya itu kamu tidak dapat dihindarkan. Bohong, hanya cerita berupa lisan. Jadi kita buktikan ketika kita takut kepada neraka, jauhkan segala sesuatu yang merupakan hal muqi'ati finnar, segala sesuatu akan memasukkan diri kita ke neraka, jauhkan. Kalau kamu sudah bisa menjauhkan sesuatu yang merupakan hal yang berakibat kepada neraka, insya Allah doa kamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabi' annakum ida'antum i'taqadtum anil mauta haqqun. Kamu beriktikad, kamu mengakui bahwa kematian itu hak, pasti akan datang. Tapi di sini walam tasta'idu lahu, tapi kamu tidak bersiap-siap untuk untuk menanti sebuah kematian. Tadi banyaknya keteledoran, banyak kita menggunakan hak yang sia-sia, kita menggunakan umur kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tasta'idu lahu, dia tidak mempersiapkan bahwa kematian, yakin kematian pasti akan datang, tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk sebuah kematian. Lihat ketika itu datang seorang Arabi, ya, seorang Arabi tiba-tiba datang kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah kami sa'ah. Nanyanya saling ngegumelannya. Orang Arabi itu orang Badui, orang pegunungan yang tidak punya etika. Kalau nanya asal-asalan, ya Rasulullah mati sa'ah, mata sa'ah, kapan ya Allah kiamat? Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Katanya para sahabat yang duduk pada saat itu, ini orang salam kagak, sampai kagak, nyelundung. Ya, artinya satu contoh, datanglah semisal Arabi datang, ya Ustaz, kapan datangnya kiamat? Bahasanya terlalu tinggi, kapan datangnya kiamat? Seharusnya kan Ustaz, kapan kira-kira yang namanya sebuah kematian? Kematian dulu dah, jangan ngomong kiamat. Sahabat waktu itu jengkel, ini orang nanya kiamat. Kata Rasulullah, sudah duduk nggak apa-apa. Itulah kasih sayangnya Rasulullah. Ya, Rasulullah tetap memberikan suatu perhatian dan senyum kepada orang yang istilahnya sebetulnya tidak beretika. Kita juga begitu, ya. Kalau orang yang istilahnya mungkin bertanya kepada kita dan sebetulnya itu ngejengkel hati kita, udah sabar aja. Yang penting insya Allah ketika kita mampu memberikan jawaban, kita kasih jawaban. Kata Rasulullah,
Lima tasta'iddu biha. Kamu nanya kiamat, perbekalan apa yang sedang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Ditanya lagi sama Rasulullah. Rasulullah nggak ngejawab. Kamu nanya kiamat, tapi perbekalan apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Jawabnya anak, hubbullah wa hubbu rasuli. Aku cinta Allah, aku cinta kepada Rasulnya. Jawabannya singkat, ya. Hubbullah wa hubbu rasuli. Aku nggak punya modal apa-apa ya Rasulullah. Aku hanya cinta Allah. Aku cinta kepada Rasulnya. Kata Rasulullah, hada haqqun, itulah yang benar. Kalau cinta kepada Allah, jangan idda'atum hubbullah. Kemarin dibilang ya, idda'atum hubbullah, kalau mencintakan sama Allah, fattabi'u. Ya. Atau di sini dikatakan cinta kepada Allah, walam ta'malu bih, i'malu bi awamirih. Kalau kamu cinta kepada Allah, ta'malu bi awamirih, kerjakan perintah-perintah Allah. Jadi kuncinya dua. Orang untuk berbekalan menghadapi sebuah kematian, dua kuncinya, hubbullah wa hubbi rasuli. Cinta Allah, cinta kepada Rasul, dua saja sudah. Insya Allah kita akan selamat dan kita insya Allah siap untuk menghadapi sebuah perbekalan dalam menghadapi yang namanya kiamat. Kiamat terbagi dua, kiamat sughra, kiamat kubro. Kiamat sughra itu kematian yang merupakan ajal yang terputus daripada roh kita. Ketika ajal kita tercabut atau roh tercabut, dia menghadapi yang namanya kiamat sughra, kiamat yang sifatnya untuk dirinya sendiri. Kalau kiamat kubro, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi guncang dengan sedahsyatnya guncang. Pernah pada waktu saya merasakan lini goncangan kecil doang, hanya beberapa detik, ya mungkin gak ada 1 detik. Kalau itu mungkin sekitar 30 detik, 1, 2, tapi goncang, puyeng kepala kita, puyeng. Apalagi ketika nanti hari kiamat, zulzilatil ardu zilzalah, digoncang, diputar semua. Naudzubillah. Jangan sampai kita ketemu dengan hari kiamat, bahaya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, itu yang namanya perut bumi, asqalaha, dikeluarkan semuanya, dimuntahkan semuanya, lahat, lava. Naudzubillah. Jangan sampai kita ketemu dengan hari kiamat. Cukup dengan kiamat sughra, sebuah kematian, ya. Jadi kuncinya dua, hubbullah wa hubbu rasuli. Cinta Allah, cinta kepada Rasulnya. Cinta kepada Allah, anta'amalu bi awamirih. Cinta kepada Allah, jalankan segala perintah-perintah Allah. Itulah bukti cinta kepada Allah. Sedangkan hubbu rasuli, cinta kepada Rasul, di sini bilang ta'malu atharahu wa sunnatahu. Kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Itu kuncinya dua, nggak banyak-banyak. Tapi memang kalau diurut-urut jadi banyak. Ya, insya Allah kita termasuk orang yang hubbullah wa hubbu rasuli. Jadi di sini kan idda'antum anal mauta haqqun. Kamu tahu bahwa kematian itu pasti akan terjadi. Walam tasta'idu lahu. Tapi kamu nggak siap-siap. Itulah yang menyebabkan nantinya doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gampang mati, siapa tahu sih mati, si lama mati. Kalau kita ngomong ente ngapain sih, nggak tobat-tobat ntar mati lagi ntar. Dia ngomong enak aja loh, emang lo yang mati. Kita kasih tahu tapi dia ngomel. Padahal kita ngasih tahu ente ayo istighfar. Ya, kita takut yang namanya mati sebuah sesuatu yang kita tidak memahami akan datangnya. Kita diomelin, so tahu ente, kayak ente tahu aja nih kapan mati besok. Kita disalahin, ya. Padahal kita hanya ngasih tahu. Ai lam tata'ahhabu bi tiyanil 'amali shalih ajrih. Apa maksudnya tasta'iddu? Dia tidak mempersiapkan untuk mengerjakan amal-amal saleh di ajri, di dalam menyongsong datangnya kematian. Rasulullah menyatakan mautul mar'i, lihat semuanya. Orang kalau pengen mati dalam keadaan baik, orang kalau ingin mati dalam atau meninggal keadaan baik, kata Rasulullah, mautul mar'i ala ma asya'alih. Kematian seorang hamba menggantungkan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Kalau kehidupan sehari dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan berzikir kepada Allah SWT, ketika meninggal sudah dipastikan meninggal dalam keadaan beribadah, ya. Tetapi kata Rasulullah, ketika seseorang itu di awal kehidupannya dengan bahasa hal yang negatif, ya, main gitar,
di tengah jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan tabraknya. Malam-malam menggunakan hal sifatnya sia-sia, main gaple, main apa semuanya, mabok-mabokan. Ujung-ujungnya akan Allah takdirkan orang itu akan mengalami hal yang seperti hidupnya. Rasulullah sudah menyatakan mautul mar'i ala ma asy'ari. Kematian seseorang menggantungkan kehidupannya sehari-hari. Apa iya? Iya, karena yang berbicara adalah baginda Rasul. Kalau Rasul selalu berbicara kepada sesuatu yang dikeluarkan dari lisannya, itu sebuah kebenaran. Karena Rasul dalam surat Thaha, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak berkata-kata kecuali Allah mewahyukan kepadaku sehingga lidahku mengeluarkan kata-kata tersebut. Jadi kalau Rasul berucap dalam ucapannya itu semata-mata wahyu yang Allah berikan kepada kekasihnya baginda Rasul. Jadi Rasulullah bukan menakutkan, tidak. Itulah sesuatu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Rasul berbicara itu sudah pasti mengandung sebuah kebenaran. Wasamin yang keenam, annakum istaghaltum bi'uyubi ghairikum ay ikhtiyar wa taraktum uyuba anfusikum. Yang berikutnya, istaghaltum bi'uyubi ghairikum. Kita suka menyebutkan aib orang lain. Jangan ya. Jangan kita menyebutkan aib orang lain. Jangan kita ngomong, oh si fulan tuh ya, begini. Akhirnya kebongkarlah daripada keburukannya orang lain, sehingga orang yang mendengarkannya menjadi benci sama orang yang tersebut. Oh pantes, memang saya juga pernah tuh melihatnya begini, cuma saya nggak yakin. Ente ngomong, saya jadi yakin. Ya. Istaghil bi'uyub ghairikum. Udah, jangan kita ngurusin daripada aib orang lain. Lihatlah diri kita dulu. Ibda binafsi, lihat diri kita. Sejauh mana kita bisa melihat kondisi daripada keburukan kebaikan apa yang ada pada diri kita. Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Lihat diri kita, cerminkan diri kita sebelum kita berhadapan kepada mahkamahnya Allah. Kalau sudah berhadapan kepada mahkamahnya Allah, sudah tidak ada lagi sebuah perubahan. Jadi ketika kita sudah di mizannya Allah, kebaikan keburukan ya itu yang kita dapatkan. Tapi selama di dunia, insya Allah ketika kita sadarkan diri kita, ya Allah, ya Rabb, kita lalai, banyak tidak melakukan sholat, kita lalai, banyak melepaskan daripada ngaji, padahal kita dikasih kesempatan 20 jam, masa sih satu ayat kita nggak bisa baca? Kita lalai. Ya Allah, kita lalai untuk selalu mencaci orang lain. Ya Allah, kita lalai tidak berbakti sama orang tua. Banyaklah istighfar kita sama Allah. Ketika Allah anugerahkan kepada kita satu kebaikan, alhamdulillah Allah, hari ini kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kita bisa mengaji walaupun 2-3 ayat. Alhamdulillah Allah, kita sudah bisa membantu orang lain. Alhamdulillah Allah, kita sudah bisa membantu sama orang tua. Ucapkan alhamdulillah. Jangan bilang oh saya, tidak boleh. Ya. Karena kenapa? Seluruh kenikmatan kita dapatkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan alhamdulillah. Kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan kalau bukan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sebuah kekuatan, tidak ada kemampuan untuk dengan izin Allah. Jadi ketika kita dapat melakukan ibadah sholat, dapat mengaji kita untuk Al-Quran, dapat kita berselawat kepada baginda Rasul, dapat kita bersedekah rizki yang dititipkan oleh Allah, dapat kita membantu orang tua kita, ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau telah memberikan kemampuan aku untuk beribadah di jalan-Mu. Jangan bilang saya sudah bisa sekarang nih, cerita sama orang lain, ente masih begitu aja, kayak aneh. Dia bisa nih sholat, dia bisa ngaji, ayo rombah. Sudah mengucapkan sifat takabur. Jangan. Semua yang kita dapatkan semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam sebuah syair, fadlan wajudan manna la biktisabin minna. Keagungan, keberhasilan, kesuksesan manna, semata-mata pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La biktisabin minna, bukan daripada usaha manusia,
Ketika kita diberikan rezeki dari Allah, alhamdulillah Allah, hari ini kau memberikan rezeki kepadaku. Jangan bilang, proyek kita gol nih. Iya emang, orang kita kerja tim, kerja tim. Padahal kalau Allah pada saat itu narik lagi, ditarik lagi itu. Ya. Jangan selalu menyatakan sesuatu yang sifatnya melebihi daripada ketentuan Allah. Awali dengan kita bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah nih, berkat kerja tim, ya kita alhamdulillah dapat keuntungan, kita dapat yang namanya kelebihan. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Istaghaltum bi ghairikum i'tiba wa taraktum aib anfusikum. Jadi kita enggak usah melihat aib orang lain. Kita melihat aib diri kita sendiri. Bi alam tuhawilu fi tathhiriha. Kita tidak bisa melakukan untuk mensucikan diri kita sendiri. Hati-hati. Wa tasi' annakum taquluna rizqallahi tashkurunahu. Yang berikutnya, kamu memakan rezeki Allah. Ya, lihat. Kamu memakan rezeki Allah. Kita dikasih yang namanya rezeki Allah berupa makanan, minuman, pakaian, kesehatan. Lam tashkurunahu. Tapi kita enggak bersyukur. Kita kasih makan hanya untuk sekedar makan, tidak perhatikan orang-orang di sekitar kita. Sementara kita makan enak, ya. Orang-orang kita di samping kita, kanan kiri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, mereka merintih karena kelaparan. Kita pakai baju bagus-bagus, sementara di kanan kiri kita mereka baju 2 hari nggak ganti-ganti, ya. Kita diberikan sesuatu yang merupakan kenikmatan Allah, tapi kita tidak mensyukurinya. Itu salah satu yang menyebabkan doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita. Semuanya ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita ada rezeki lebih, sementara kita bisa makan enak, lihat kanan kiri kita, mungkinkah mereka bisa menikmati apa yang kita nikmati? Ya walaupun tidak sama, tapi mereka tidak merasa kelaparan, mereka tidak merasa kehausan, mereka tidak merasa untuk 3 hari tidak ganti baju, sementara kita mungkin habis sehari bisa 2 kali. Fasyakul abdillahi thana'u alaihi bidzikri ihsan ilaih tsumma ta'atillah. Yang dikatakan syukur bukan kita ucapan doang, alhamdulillah kita dapat rezeki banyak, alhamdulillah hari ini kita bisa makan enak, alhamdulillah kita hari ini bisa pergi ke Ancol, alhamdulillah, tapi hanya sekedar untuk pribadinya, bukan. Fasyakul abdillahi ta'ala thana'u alaih. Ya, yang namanya syukur memuji kepada Allah bidzikri ihsan ilaih tsumma ta'ati lillah. Kemudian kita menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah hari ini kita punya sarung baru, gunakan sarung itu untuk sholat. Alhamdulillah hari ini kita bisa makan enak, gunakan makanan yang mengandung daripada hal yang enak yang nantinya memberikan tenaga bagi kita, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wal ashir annakum tudfinuna mautakum. Kamu pernah mengubur daripada saudara-saudara kamu yang telah meninggal. Tudfinuna mautakum, ya, kamu pernah mengikuti untuk acara penguburan. Marratan ba'da marratin, mungkin berulang-ulang. Ya ketika kita mungkin tetangga kita, saudara kita, siapapun mereka, kamu pernah lihat itu mayit itu ditaruh di liang lahat, terus ditutup sama yang namanya kayu, terus ditutup lagi yang namanya sama tanah. Ngelihat kita itu bagaimana proses untuk yang namanya penguburan mayit. Wala ta'tabirunahu, tapi nggak menjadi ibarat, nggak menjadi renungan bagi kita. Oh ya Allah, suatu saat saya seperti mereka, suatu saat kita seperti mereka. Artinya gelap di atas kegelapan. Kuburan itu gelap di atas kegelapan, nggak usah jauh-jauh. Kita kalau mati lampu, ini ruangan gede nih ya, ruangan gede, mati lampu, pengap kita, panas kita, kipas angin nggak jalan semua, gerah kita. Apalagi yang namanya di kuburan, gelap dalam sebuah kegelapan, gelap di atas sebuah kegelapan. Sudah di dalam bumi gelap, ditutup sama tanah. Ya. Wala ta'tabirah, kita enggak berpikir ke sana. Padahal kita berpikir ke sana, kita beristighfar, ya Allah, ya Rabb, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan bantu kita? Bagaimana kita akan mendapatkan nur cahaya untuk kita bisa mendapatkan kehidupan di alam barzah. Itu yang kita renungi, bagaimana kehidupan kita di alam barzah. Sementara alam barzah gelap di atas kegelapan. Gelapnya di dunia kita sudah merasa panas,
sudah merasa pengap, ini perasaan tuh nafas kita, ya Allah kapan lampu nyala lagi, baru dalam beberapa waktu. Bagaimana yang namanya di alam barzah? Alam barzah ittisal ila yaumil qiyamah. Alam barzah itu akan semuanya terangkat dari alam barzah. Si mayit-mayit yang ada di kuburan akan terangkat ketika datangnya hari kiamat. Begitu lama mereka mendapatkan yang namanya kehidupan di alam barzah. Tetapi ada tetapi, orang-orang yang saleh, mereka ahli ibadah, Allah akan ganti sesuatu yang zahir yang kita lihat. Ukuran kuburan itu 1 meter, 2 meter, kedalaman 1,5. Ya, ukuran kuburan, bukan saya pernah ngitung, enggak, tapi memang dalam ilmu fikih kuburan itu 1 meter lebar, panjang 2, kedalaman 1,5. Akan Allah rubah menjadi 40 kali 40. Kedalaman itu maksudnya itu seakan-akan dia sedang berada dalam sebuah tempat ukuran 40 kali 40. Rumah kita di Gang Tongkang paling tinggi mungkin sekitar 7 kali 12. Itu pun tidak satu keluarga, banyak anak istri kita apa semuanya. Di alam barzah kita dikasih tempat 40 kali 40. Di tengah-tengahnya itu ada sebuah taman yang setiap titik-titik ujungnya itu ada yang namanya lampu yang bersinar. Kita bayangkan tuh 40 kali 40, di pojokannya ada taman, di sisi taman itu ada lampu yang bersinar. Begitu enaknya mereka orang-orang saleh, ahli ibadah, Allah berikan kenikmatan di alam barzahnya. In kana khairan fa khairun, in kana syarrun fa syarrun. Kalau mereka selalu berbuat suatu kebaikan, Allah pun akan mengganti kebaikan tersebut. Apabila orang itu syarran, apabila orang dalam keadaan keburukan, banyaknya kemaksiatan, banyak keingkaran, fa syarrun, maka Allah akan memberikan kejelekan kepada orang tersebut. Kita berlindung agar kita tidak mendapatkan sebuah keburukan di alam barzah. Kenapa? Alam barzah itu sangat lama, ya, sangat lama. Karena kenapa? Dia akan dibangkitkan seluruh mayit anak kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Kita di sini paling juga sekitar bangsa 70-80 tahun lah. Itu sedikit, ya, dan banyaknya mungkin segala sesuatu kegelisahan, keresahan, banyaknya kesulitan yang kita dapatkan di alam dunia, apalagi di alam akhirat yang sendiri, yang gelap, yang tidak ada teman kita berbicara. Aduh, kita bisa bayangkan, naudzubillah. Insyaallah kita terhindar daripada azab alam barzah. Jadi sini katakan salah satu yang menyebabkan kita tuh terlepas atau tidak dikabulkan doa kita sering melihat daripada penguburan, tapi itu tidak menjadi contoh kita untuk kita bisa menghayati tentang sebuah perkuburan. Artinya kita tetap lalai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tadhakkaru fa innakum tadhakkaru fa yadghabuna min ahli khairi. Nah, di sini dibilang fa in kuntum tadhakkaru, apabila kamu bisa melihat sebuah kebaikan daripada pelaksanaan yang dikubur, fa targhabu bima fi'al khair, akan termotivasi diri kamu untuk menjadi orang baik. Jadi apabila kita melihat, oh ya Allah, orang dikubur hanya sebatas dia pakai kain kafan. Bagaimana ketika dikubur bertemu yang namanya binatang-binatang tanah, akan membusuk, akan hancur tuh badannya. Kalau itu kita renungkan, fatarghabuna min ahlil khair, akan termotivasi diri kita untuk menjadi orang baik. Wa targhawi ma fi ahli syarr, dan akan terhindar daripada kita untuk menjadi orang jelek, orang yang buruk. Karena kenapa? Yang saya katakan tadi, alam barzah lebih dahsyat siksaannya daripada alam dunia. Alam dunia kita masih ada orang yang menolong. Ketika naudzubillah seseorang sedang tertabrak, ya mungkin karena sebuah kelalaian, masih ada orang yang menolong. Itu tolongin tuh, bawa ke rumah sakit, masih bisa. Kalau di alam barzah, kalau dipecut sama malaikat, siapa yang bisa ngebantu? Ya, nggak ada yang bisa ngebantu. Udah, bahasanya DL, derita lo. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an ibni Abi Hatim an Jibril anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athil ahadin ahabba ilayya minka afalu 'allimka du'an akhtabatuhu laka la mu'allimu ahadin qablaka adra'i bihi fir raghbah war rahbah. Di sini ketika itu daripada
Ibnu Hatib. Malaikat Jibril memberikan doa kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang doa ini belum diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya, khusus kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Afala u'allimuka, aku tidak mengajar kamu doa tabatuhu, yang aku sembunyikan, wala mu'allim ahadin. Jadi aku tidak mengajarkan suatu doa yang aku sembunyikan. Jadi Allah menyatakan, tuh kasih, ya ini bahasa kita ya. Kata Allah, kasih kepada kekasihku Nabi Muhammad, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu simpan-simpan, tuh kasih langsung. Dan bilang sama Nabi, sama baginda Rasul, doa ini belum aku ajarkan kepada orang-orang sebelumnya, teristimewa. Nabi langsung diberikan sebuah doa, yang doa ini tidak diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kul, doanya, ya nur samawatil ardh, wa ya qayyum as-samawatil ardh, wa ya samas samawatil ardh, wa ya dan samawatil ardh, wa ya jamal samawatil ardh, wa ya dzal karam, wa ya ghausal mustaghisin, wa muntaha raghbatil abidin, wa nufassil karbi anil makrubin, wa farjal ghammi anil maghmumin, wa sarikhal mustasrikhin, wa mujibas su'alil abidin, thumma tas'alullah hajatin fid dunya wal akhirah. Jadi ketika ini merupakan muqaddimah daripada doa kita. Kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul, bacalah doa ini, kemudian bacalah hajat kamu dunia akhirat, itu sudah pasti Allah kabulkannya. Ya, jadi tadi kan masalah doa ya. Masalah doa insya Allah berwasilah kepada doa yang diajarkan malaikat Jibril, yang diajarkan oleh malaikat Jibril sebagai wasilah. Tsumma tas'alullah hajatan fid dunya wal akhirah. Jadi salah satu yang menyebabkan doa kita akan langsung dikabulkan, baca doa ini. Ya, agak panjang. Qul ya nur samawatil ardh wa ya qabsatil ardh wa ya samad samawatil ardh, sampai kepada akhir wa munafisal karbi anil makrubin. Sampai tersebut baru kita doa apa saja kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita dapat bermuhasabah, melihat diri kita, jangan sampai doa-doa kita merasa sesuatu yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu. Kita berlindung daripada semua. Dan diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul, awali sebelum kamu berhajat, minta sama Allah dengan doa yang ada di sini. Insya Allah langsung Allah akan menjawab segala permohonan daripada apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا ربي وانفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا وقربت لنا في ديننا ونتقى ربي وفقنا وفق لما ترتضي قول فعل كرما ورزق الكل حلال دائم خير الازكياء علماء رضا من خير ونفع كل شر ربنا اصلح كل الشؤون وكر بالرضا منك العيون واقدر كل الديون قبل أن تسلم واغفر استغفر من الستار وصراط الله تخشى المصطفى من الحق عني والفا بكتاب فيه لأن الشفاعة كان الشرف صاحب المصل الغرام اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن سلك رضاك ولا تولينا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف ونصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
ni'mal wali la haula wala quwwata illa billahil wa sallallahu nabiyika rasul alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.